Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat hidup hingga pada saat ini dan menikmati karya-karya-Mu. Tuhan, kami akan belajar dari firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat hari ini. Tuhan, Kau berkati kami agar kami mengerti apa yang akan kami pelajari. Ampunkan kami dari segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pelajaran Sekolah Sabat Kamis 20 November 2025 berjudul Diubah oleh Kontemplasi. Merenungkan teladan hidup para pahlawan iman yang luar biasa sangat penting bagi pertumbuhan rohani kita. Pada saat yang sama, teladan utama kita adalah Yesus Kristus, kehidupan dan ajarannya. Saudara sekalian, bagaimana berfokus pada kehidupan Yesus dapat mengubah kita. Lihat Ibrani 12 ayat 1 dan 2 Korintus 3 ayat 18. Marco Iacoboni, seorang ahli saraf di University of California, Los Angeles, meneliti fungsi neuron cermin. Sirkuit sel kecil ini diaktifkan ketika kita melakukan tindakan tertentu, seperti tertawa atau memeluk seseorang. Dan ketika kita mengamati orang lain melakukan tindakan yang sama. Aktivitas neuron-neuron ini mengurangi perbedaan antara melihat dan melakukan. Saudara sekalian, Ellen White berbicara tentang pentingnya memandang karakter Kristus. Sambil memandang kepada Yesus, kita memperoleh pandangan tentang Allah yang makin terang dan jelas oleh memandang kita berubah. Kebaikan, kasih bagi sesama manusia menjadi naluri alami kita. Kita mengembangkan satu tabiat yang sama dengan tabiat ilahi. Bertumbuh menyerupai Dia, kita meluaskan kesanggupan kita untuk mengenal Allah. Saudara sekalian, makin hari semakin dekat kita masuk dalam persekutuan dengan dunia surgawi. Dan kita harus terus-menerus mempunyai kuasa yang semakin bertambah untuk menerima kelimpahan dari pengetahuan dan hikmat yang abadi. Ellen White dalam pelajaran perumpamaan Kristus halaman 294 berbunyi, bacalah Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pemirsa, dua proses apakah yang bekerja untuk tujuan yang saling bertentangan dalam hidup kita? Dan bagaimanakah kita dapat memastikan bahwa kita memberi ruang untuk yang benar? Dalam ringkasan suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus berbicara tentang dua kekuatan yang saling berlawanan, yang berusaha membentuk hidup kita. Di satu sisi, dunia sekitar dengan berbagai pengaruhnya mencoba memaksa kita setiap hari untuk masuk ke dalam bentukannya, mempengaruhi konfirmasi dalam diri kita yang bekerja dari luar ke dalam. Untuk mengatasi dampak ini, Roh Kudus dapat mengubah kita dari dalam keluar.
dengan cara yang mirip dengan cara ulat bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang indah. Namun, agar proses itu terjadi, kita perlu menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan meminta Dia untuk melanjutkan pekerjaan baik yang telah Dia mulai di dalam diri kita. Itu terdapat dalam Filipi 11 ayat 6. Pada akhirnya, kita harus membuat pilihan secara sadar saat demi saat untuk berjalan di dalam Roh. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kami sudah belajar dari pelajaran sekolah Sabat hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini Tuhan, kami dapat terapkan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah untuk kami, sehingga kami masih dapat menerima kasih karunia-Mu. Tuhan, kami berdoa Tuhan, hendaklah firman ini menjadi hidup di dalam kehidupan kami dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa untuk pemirsa dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka usahakan, bagaimana dalam keadaan keluarga mereka Tuhan, Kau memberkati mereka sehingga mereka menjadi berkat bagi diri mereka dan bagi sesama mereka Tuhan. Kau berkati pelayanan hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ampunkan kami dari segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.